5 menit kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Fadilah Kurniawati selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, serta teman-teman kelas 4C Akuntansi Syariah yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai pengendalian internal Sistem Informasi Akuntansi. Sebelum masuk ke materi, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Muhammad Zainul Arif dengan NIM akhir 102. Kemudian ada Muhammad Irsyad dengan NIM akhir 103. Kemudian yang terakhir saya sendiri yaitu Prasetyo Heru Prabowo NIM akhir 108. Yang pertama yaitu pengertian pengendalian internal Sistem Informasi Akuntansi. Secara umum, pengendalian internal merupakan bagian dari masing-masing sistem yang dipergunakan sebagai prosedur dan pedoman pelaksanaan operasional perusahaan atau organisasi-organisasi tertentu. Di lingkungan perusahaan, pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu proses yang diberlakukan oleh pimpinan atau dewan direksi dan manajemen secara keseluruhan, dan dirancang untuk memberi suatu keyakinan akan tercapainya tujuan perusahaan. Sedangkan pengertian pengendalian internal menurut Mulyadi yaitu meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, serta mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Kemudian ada tujuan-tujuan dari pengendalian internal Sistem Informasi Akuntansi, yaitu aset telah dilindungi dan digunakan untuk keperluan bisnis. Tujuan yang kedua yaitu informasi bisnis akurat. Serta tujuan yang terakhir yaitu karyawan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Jenis pengendalian internal Sistem Informasi Akuntansi. Berdasarkan lingkupnya, pengendalian internal dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Pengendalian akuntansi yang berfungsi untuk mengamankan sumber daya organisasi dari penyalahgunaan dan menjaga kecermatan data akuntansi. Yang kedua, pengendalian administratif yang berfungsi mendorong efisiensi operasi dan mengupayakan agar kebijakan ataupun tujuan manajemen dapat tercapai. Jika ditinjau dari terjadinya permasalahan yang harus dikendalikan, pengendalian internal Sistem Informasi Akuntansi dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Pengendalian preventif atau pengendalian umpan maju, yaitu pengendalian dengan jalan menangkal sebelum permasalahan terjadi. Yang kedua, pengendalian detektif atau umpan balik, yaitu pengendalian yang berfungsi mengungkap permasalahan dalam suatu aktivitas. Yang ketiga, pengendalian korektif adalah pengendalian yang berfungsi mengoreksi kesalahan yang ditemukan oleh pengendalian detektif. Beberapa asumsi dasar yang dapat membimbing perancang sistem pengendalian internal, yaitu 1. Pembuatan dan pemeliharaan sistem pengendalian internal adalah tanggung jawab pihak manajemen. Yang kedua, sistem pengendalian internal harus menyediakan jaminan yang wajar, reasonable assurance. Bahkan keempat tujuan umum pengendalian internal terpenuhi secara efektif dari segi biaya. Yang terakhir, setiap pengendalian internal memiliki keterbatasan dalam efektivitasnya. Komponen dari pengendalian internal informasi akuntansi. Yang pertama, lingkungan pengendalian, yaitu pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian internal, menyediakan disiplin dan struktur lingkungan
Pengendalian menyediakan arahan bagi organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian dari orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Kemudian yang kedua, aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas pengendalian dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian pemrosesan informasi. Yang kedua, pemisahan tugas. Yang ketiga, pengendalian fisik. Yang keempat, telaah kinerja. Kemudian selanjutnya yang ketiga, penilaian risiko. Penilaian risiko adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya. Membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko yang harus dikelola. Kemudian yang keempat, informasi dan komunikasi, yaitu sistem informasi yang relevan dalam pelaporan keuangan yang meliputi sistem akuntansi yang berisi metode untuk mengidentifikasikan, menggabungkan, menganalisa, mengklasifikasi, mencatat dan melaporkan transaksi serta menjaga akuntabilitas aset dan kewajiban. Kemudian yang kelima, mengawasi kinerja, yaitu pengawasan kinerja adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Proses ini dilakukan melalui kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus, evaluasi secara terpisah, atau dengan berbagai kombinasi dari keduanya. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.